Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di arena pertempuran, sebuah bayangan tombak besar berwarna merah darah menebas perlahan ke bawah. Dan saat aura pembunuhan melonjak, tampaknya membentuk lapisan kurungan, langsung mengunci Cukwaseng di tempatnya, membuat mustahil baginya untuk menghindar. Ekspresi Cukwaseng tetap tenang, dan dia tidak berminat melepaskan diri dari kurungan. Karena dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia sudah cukup untuk menghadapi tombak besi berwarna merah darah tersebut. Potong. Darah mengalir deras di mata pemuda berjubah hitam itu. Lalu dia menebas lagi dengan kedua tangannya. Dan tombak besi berwarna merah darah yang hanya berjarak beberapa kaki dari Cukwaseng tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ruang di sekitarnya langsung meledak dan gelombang udara yang dahsyat menyerbu keluar, merobek pakaian Cukwaseng di bawahnya, membuatnya berdesir dan menempel erat di kulitnya. Tombak Sura, kerahkan seluruh kekuatanmu padaku. Suara berat terdengar dari Cukwaseng, dan wajahnya menjadi serius dan penuh dengan aura pembunuh energi iblis. Saat berikutnya, dia melangkah maju, dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Energi iblis yang mengerikan berkumpul, lalu berubah menjadi lautan iblis yang bergelombang. Dia langsung melancarkan pukulan lurus, langsung menembus lautan iblis, dan menghantam tombak besi berwarna merah darah yang jatuh. Tinju iblis itu bertabrakan dengan tombak besi, dan kekuatan dahsyat melesat keluar. Lingkaran gelombang dahsyat mengamuk, langsung menghancurkan satu lapisan arena pertempuran. Perisai pelindung itu mulai bergetar hebat. Di bawah hantaman kekuatan dahsyat itu, perisai itu bagaikan perahu kecil di tengah lautan yang bisa hancur kapan saja. Rusak. Ekspresi Cukwaseng tampak garang. Dia menarik tinjunya sedikit, lalu tiba-tiba meninju. Raungan yang memekakan telinga terdengar, dan kekuatan yang dahsyat keluar dari tinjunya, langsung membuat tombak besi berwarna merah darah itu bengkok. Saat berikutnya, ketika tombak besi itu bengkok, tiba-tiba datanglah kekuatan dahsyat lainnya yang menghantam dan langsung menghancurkannya, membuat langit yang dipenuhi cahaya merah darah. Saat tombak besi itu meledak, pemuda berjubah hitam itu langsung jatuh dari arena pertempuran. Tubuhnya jatuh menimpa lempengan batu di sekitarnya sampai hancur. Dan seteguk darah kental menyembur keluar dari mulutnya. Kota Jiuling juga menjadi sangat sunyi, dan pandangan ngeri tertuju pada tombak Sura. Serangan terkuat yang pernah dilancarkan orang ini sebelumnya benar-benar diledakkan oleh mudah. Memikirkan hal ini, mereka menatap Cukwaseng dengan mata penuh kengerian. Anak ini benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan Ranaying yang tingkat ke-6, ia mengalahkan tombak Sura yang berada di peringkat ke-26 dalam daftar kekuatan tempur. Dan kemenangan ini dapat dengan sangat mudah setelah pertarungan sengit. Dari mana asal-usul orang ini? Mereka sangat curiga bahwa orang ini sama sekali bukan dari wilayah hutan belantara. Karena menurut mereka, wilayah hutan belantara hanyalah terlemah dari 10 wilayah. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul dari tempat seperti itu? Kalah? Ketika mereka melihat tombak Sura jatuh di bawah panggung, ekspresi Duan Tian dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Sekalipun mereka mempunyai firasat, keterkejutan masih tidak bisa direlakan. Di arena pertempuran, Cukwaseng menatap seluruh penonton, dan energi iblis di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, kembali ke penampilan normalnya. Menghilang?
Dia menoleh ke arah tempat tombak surat jatuh. Tetapi terkejut karena sosok tombak surat telah menghilang, melarikan diri. Matanya berkedip saat dia bergumam, sungguh sangat disayangkan. Jika dia bisa menyimpan tombak surah, dia mungkin bisa menghasilkan banyak uang. Biksu itu mungkin bisa lolos, tetapi kuilnya tidak. Sebuah lengkungan dingin muncul di sudut mulut Cuku Wangseng. Dan dia mengalihkan pandangannya, lalu melihat ke arah orang-orang dari Plavion Duan Tian. Orang-orang ini tidak punya teknik rahasia untuk melarikan diri seperti tombak surah. Melihat tatapannya, Duan Tian yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Dan ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur menegang. Lari? Duan Tian meraung pelan lalu segera berbalik untuk melarikan diri. Melihat ini, para praktisi lainnya dari Plavion Duan Tian pun ikut melarikan diri. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Cuku Wangseng bergerak dan langsung menghilang dari arena pertempuran. Ketika dia muncul lagi, dia mengejar ke arah tempat Duan Tian dan yang lainnya melarikan diri. Saat dia pergi, parasit batu besar di kota itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dan beberapa karakter emas di atasnya bergerak, lalu berhenti di bagian parasit itu. Nomor 26 dalam daftar kekuatan tempur, Cuku Wangseng. Melihat deretan huruf emas yang berkilauan ini, banyak orang yang terkejut. Mulai hari ini, saya khawatir nama Cuku Wangseng ini akan menyebar ke seluruh benua hidup dan mati. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Saya khawatir pertempuran untuk merebutkan kota utama kali ini akan sangat seru. Beberapa orang berpikir dalam hati mereka, lalu pergi satu demi satu. Untuk sesaat, arena pertempuran yang awalnya ramai berangsur-angsur menjadi kosong. Tepat setelah semua orang pergi, dua sosok tiba-tiba muncul di atas arena. Sungguh mengejutkan bahwa tombak surah dikalahkan. Seorang pria muda berpakaian biru muda menunduk sambil tersenyum. Pria ini memiliki wajah yang anggun dan memegang kipas lipat berwarna emas di tangannya. Dia tampak sangat mudah didekati dan sama sekali tidak berbahaya. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada cahaya dingin yang tersembunyi yang melintas di mata orang ini. Sikap dingin ini membuat orang menyadari bahwa orang ini bukanlah orang baik. Di sebelahnya ada seorang pria berpakaian hijau dengan ekspresi agak kaku. Matanya berwarna biru hitam yang aneh, memancarkan cahaya yang memikat. Dia memang punya beberapa keterampilan, kata pria berbaju hijau itu. Jika ada yang hadir, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena kedua orang ini bukanlah praktisi yang tidak dikenal. Mereka berada di peringkat di atas 15 dalam daftar kekuatan tempur. Haha. Ini akan menjadi sangat menarik. Pemuda berbaju biru itu menyingkirkan kipas lipat di tangannya dan berkata dengan tatapan aneh di matanya. Seseorang yang dapat mengalahkan tombak surah juga merupakan orang yang agak merepotkan bagi mereka. Pria berbaju hijau itu mengangguk. Dia lawan yang tangguh. Tapi aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan ilmu bela diri tubuh itu. Konon, katanya ada makam dewa dan iblis, kata pemuda berbaju biru. Mendengar perkataan itu, mata lelaki berpakaian hijau itu berbinar, dan kilatan cemerlang terpancar dari ekspresinya. Apakah itu diperoleh dari tempat itu? Tidak heran jika kekuatannya begitu besar. Ayo, saatnya kita bersiap. Lelaki berbaju biru itu tersenyum tipis dan sosoknya perlahan menghilang dari tempatnya. Melihat hal itu, pria berbaju biru itu berbalik lalu pergi. Di sisi lain kota Jiuling, apakah kamu masih ingin lari?
Di jalan bebatuan biru yang agak terpencil, Cukwaseng menatap ke depan lalu berkata dengan suara dingin. Mendengar kata-katanya, orang-orang dari Plavion Duantian langsung ketakutan dan perlahan mundur ke belakang. Walau mereka tahu bahwa pemuda di hadapan mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, setelah pertarungan dengan tombak surah, mereka tetap tidak berani untuk melawan. Karena setelah Cukwaseng menyatukan tablet iblis ke dalam tubuhnya, sosok seperti iblis itu memberi mereka guncangan yang terlalu kuat. Apa yang kamu inginkan? Duantian menarik nafas dalam-dalam, menekan kepanikan di hatinya, dan bertanya dengan ketakutan. Cukwaseng mengangkat kelopak matanya, dan cahaya dingin keluar dari pupil matanya yang gelap. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Duantian langsung berubah. Dia memiringkan kepalanya saat menatap beberapa praktisi dari Plavion Duantian. Akhirnya dia menggertakkan gigi. Kita bisa membayar sedikit sebagai kompensasi. Membayar sedikit? Cukwaseng mengangkat sudut mulutnya dan sedikit seringai muncul di wajahnya. Betapa konyolnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menyimpan barang-barangmu jika aku mau? Mendengar ini, wajah Duantian langsung berubah menjadi merah. Dan dia terdiam beberapa saat. Kecuali mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, harta di tubuh mereka akan tetap menjadi milik orang lain. Jadi tidak ada gunanya membicarakan apakah ada harta atau tidak. Jika kau membiarkan kami pergi, kami bisa memberitamu sebuah berita. Matanya berkedip lama, lalu tiba-tiba dia berbicara. Berita apa? Cukwaseng mengangkat alisnya. Sedikit ketertarikan muncul di wajahnya. Jika itu adalah informasi yang tidak berharga, itu tidak akan bisa ditukar dengan nyawamu. Duantian menggertakkan gigi lalu berkata, dalam sebulan lagi, Pulau Gantung akan turun ke Gunung Cangling. Pulau Gantung? Ekspresi Cukwaseng sedikit berubah, dan matanya penuh keraguan. Meskipun dia tahu sesuatu tentang benua hidup dan mati, dia tidak tahu semuanya dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Pulau Gantung. Adapun Pulau Gunung Roh tersembunyi, dia pernah mendengarnya, tetapi dia belum pernah melihat Pulau Gantung di sana. Setiap waktu antara pendaftaran di Pulau Gantung ini terlalu lama, sehingga banyak praktisi kuat yang memasuki benua hidup dan mati belum tentu menemukannya. Duantian meliriknya lalu melanjutkan. Kita sangat beruntung karena bisa menunggu kedatangan Pulau Gantung. Setelah mendengar kata-kata ini, Cukwaseng pun mengerti. Tidak heran dia belum pernah mendengar tentang Pulau Gantung ini. Jadi ini alasannya. Tetapi, memikirkan hal ini, dia melirik semua orang dari Plavion Duantian. Lalu tersenyum tipis. Meskipun berita semacam ini memiliki nilai tertentu, itu secara alami akan tersebar di kota Jiuling dalam beberapa hari lagi, tanpa Anda harus memberi tahu saya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa harta karun dari surga dan bumi yang datang pasti membuat banyak orang heboh. Jadi berita seperti ini ayam baginya sama sekali bukan rahasia. Mendengar ini, Duantian tertawa datar. Ekspresinya tampak agak tidak wajar. Awalnya dia ingin menggunakan berita ini untuk mencari jalan keluar. Tetapi sekarang tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Jika tidak ada yang berharga, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Cukwaseng tersenyum tipis. Dengan cahaya tajam bersinar di matanya. Saat dia berbicara,
aura ganas terpancar dari tubuhnya, langsung menyelimuti banyak orang dari Flavion Duantian. Merasakan tekanan yang semakin kuat, Duantian ragu-ragu sejenak. Mungkin ada sesuatu yang membuat Tuan Mudacu sangat tertarik. Saat dia berbicara, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Jelas, benda ini juga sangat berharga baginya. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya, kata Chu Guangsheng sambil mengulurkan tangannya. Melihat hal ini, Duantian hanya bisa mengeluarkan benda itu dengan ekspresi sedikit penyesalan saat menyerahkannya. Chu Guangsheng melihat telapak tangannya dan menemukan bahwa itu adalah pecahan batu giok. Batu giok itu sedikit pecah di permukaannya dan ditutupi dengan beberapa retakan halus dan kelihatannya akan pecah. Apa ini? Tanyanya sambil memegang pecahan batu giok di tangannya. Duantian buru-buru menjelaskan. Ini adalah sesuatu yang aku peroleh secara kebetulan. Itu diambil oleh seseorang ketika Pulau Gantung turun terakhir kali. Apa isi Pulau Gantung? Mata Chu Guangsheng menyipit dan senyum muncul di wajahnya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa ini adalah sesuatu yang ditemukan dari Pulau Gantung? Kalau dia percaya apapun yang dikatakan orang ini, bukankah dia bodoh? Mendengar keraguannya, wajah Duantian membeku. Ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Jika dia diminta untuk membuktikan hal ini, itu akan sangat sulit. Untuk sesaat, semua suasana di tempat menjadi sedikit kaku. Dan tidak ada pihak yang mau berbicara. Kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa ada beberapa informasi yang tersembunyi di dalam batu giok ini? Setelah waktu yang cukup lama, Dua Kinyuan tiba-tiba berbicara, memecah suasana yang kaku. Betul, Duantian segera tersadar saat berkata dengan tergesa-gesa. Kekuatan spiritual saudara Chu sungguh luar biasa. Jika kamu memeriksanya dengan cermat, kamu seharusnya dapat menemukan sesuatu dari batu giok pecah itu. Mendengar perkataan itu, Chu Guangsheng menatap dengan sedikit ragu, lalu mengeluarkan seutas kekuatan mentalnya dan menyatukannya ke dalam batu giok yang pecah. Setelah beberapa saat, dia menarik kekuatan mentalnya, dan ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Batu giok yang pecah ini memang berasal dari Pulau Gantung. Bagaimana, Tuan Mudacu? Seharusnya mempercayaiku sekarang. Duantian bertanya dengan ragu-ragu. Ketika dia berbicara, wajahnya penuh dengan kegugupan. Takut kalau pihak lain akan menjadi gila saat itu juga karena tidak percaya. Tinggalkan setengah dari apa yang kamu miliki, dan kamu baru bisa pergi. Chu Guangsheng menyingkirkan pecahan batu giok, lalu melirik Duantian. Setengah dari yang kupunya, ekspresi Duantian langsung membeku, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, saat ini, tidak peduli seberapa marahnya, dia hanya bisa menahannya, kecuali dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Chu Guangsheng. Apakah kau ingin aku melakukan sendiri? Ekspresi Chu Guangsheng berubah dingin. Dan fluktuasi kekuatan di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi ganas. Menyadari perubahan ini, Duantian dan yang lainnya tersenyum getir. Tidak berani menunda lebih lama lagi dan buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanan, lalu melemparkannya. Chu Guangsheng mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan itu, lalu melihat sekilas, mengangguk puas. Semuanya silakan pergi. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang dari Pavilion Duantian merasa bahagia, lalu melarikan diri tanpa henti. Mereka benar-benar takut, bahkan gentar terhadap iblis ini.
Melihat sosok seseorang dari Plavion Duantian yang melarikan diri, Chu Kuang-Sheng menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk kembali ke kediamannya. Di dalam ruangan, Chu Kuang-Sheng duduk bersila di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan itu muncul di depannya. Koleksi yang sangat banyak. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang masalah sumber daya kultivasi untuk beberapa waktu mendatang. Barang-barang yang diberikan orang-orang dari Plavion Duantian ini setara dengan 30 batu dewa luar angkasa. Dapat dilihat bahwa dari segi sumber daya saja, fondasi Plavion Duantian jauh lebih kuat daripada istana dewa dan iblis. Memikirkan hal ini, mata Chu Kuang-Sheng langsung berbinar, dan pecahan batu giok muncul di tangannya. Selanjutnya, saatnya untuk melihat benda ini. Terima kasih.